Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mirojuddin. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu fonologi atau fonologi. Masihkah saudara ingat dengan salah satu hakikat atau ciri bahasa yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah sistem bunyi atau bahasa adalah lambang bunyi? Dalam fonologi sendiri terbagi menjadi dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Pengertian fonetik adalah bunyi bahasa atau bunyi ujar yang menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan pengertian dari fonemik adalah bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Selanjutnya, fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu akustis, artikulatoris, dan auditoris. Kita akan membahas satu-satu poin-poin tersebut. Yang pertama ada fonetik akustis, adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan ilmu fisika. Selanjutnya adalah fonetik artikulatoris, adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya. Selanjutnya ada fonetik auditoris, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Hal tersebut sangat berkaitan dengan bidang ilmu kedokteran. Selanjutnya ada alat ucap pada manusia. Yang pertama adalah bibir atas, bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, ujung lidah, daun lidah, dan depan lidah. Ada juga tengah lidah, belakang lidah, akar lidah, faring, rongga mulut, rongga hidung, epiglotis, pita suara, dan pangkal tenggorokan. Selanjutnya ada alat ucap. Alat ucap terbagi menjadi dua, yaitu alat ucap aktif dan alat ucap pasif. Alat ucap aktif atau biasa disebut dengan artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Ada juga alat ucap pasif atau biasa disebut dengan artikulator pasif, adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya yaitu laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, dan gigi bawah dan bibir atas. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi bahasa. Ada 6 klasifikasi bunyi bahasa, yaitu ada dan tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Yang kedua, ada dan tidaknya ketenangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ketiga, menyaring bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Yang keempat, jalan keluarnya arus udara. Yang kelima, lama bunyi tersebut diucapkan. Yang keenam, perwujudan dalam suku kata. Yang ketujuh, ada arus udara. Selanjutnya ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara, yaitu ada bunyi vokal,
bunyi semivokal dan bunyi konsonan. Kita akan membahas satu-satu. Oke. Yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan hanya terjadi pada pita suara. Pada saat pembentukan vokal, pita suara bergetar. Posisi glotis dalam keadaan tertutup tetapi tidak rapat sekali. Semua vokal termasuk bunyi bersuara. Berikutnya, cara pembentukan vokal. Yang pertama, berdasarkan posisi bibir. Ini termasuk macam-macam pembentukan vokal. Yang pertama, berdasarkan posisi bibir atau vokal bulat dan tidak bulat. Yang kedua, berdasarkan maju mundurnya lidah atau vokal depan, tengah, dan belakang. Yang ketiga, berdasarkan tinggi rendahnya lidah atau vokal tinggi, madya, dan rendah. Yang keempat, berdasarkan struktur atau vokal terbuka, semi terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Selanjutnya ada bunyi konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Pada pembentukan konsonan terjadi artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Proses pembentukan konsonan pada saat artikulasi tidak disertai dengan bergetarnya pita suara glotis dalam keadaan terbuka, maka akan menghasilkan bunyi konsonan tak bersuara. Salah satu pembentukan konsonan yang pertama berdasarkan strukturnya, yaitu konsonan bilabial, labiodental, apikodental, apiko, alveolar, lamino, palatal, palatal velar, dorsovelar, glotal, laringal. Yang kedua berdasarkan cara artikulasi, yaitu konsonan hambat atau stop, geser atau frikatif, likuida atau lateral, getar atau trem. Yang ketiga berdasarkan posisi pita suara, yaitu konsonan bersuara dan tidak bersuara. Yang keempat yaitu berdasarkan jalan keluarnya udara atau konsonan oral dan nasal. Selanjutnya ada diftong. Apakah itu diftong? Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus atau gabungan vokal disebut diftong apabila hanya menghasilkan satu bunyi saja. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Ada juga cara penerapan diftong dalam suatu kata. Yang pertama ada huruf diftong AI. Contoh apabila AI diletakkan di posisi tengah kata, yaitu pada kata balairung. Apabila diletakkan pada akhir kata, yaitu pandai. Ada juga huruf diftong AU apabila diletakkan di posisi awal kata, contohnya yaitu autodidak. Apabila diletakkan di tengah kata, contohnya yaitu taufik. Apabila diletakkan di akhir kata, contohnya harimau. Ada juga huruf diftong EI apabila diletakkan di awal kata, contohnya gendong.
Apabila diletakkan di tengah kata, contohnya geser. Apabila diletakkan di akhir kata, contohnya survei. Dan ada juga huruf OI. Apabila diletakkan di tengah kata, contohnya boykot. Apabila diletakkan di akhir kata, contohnya Ambon. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.